Baiklah, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun berada. Saya di sini Chandra Ignatius dari Universitas Microskill dengan NIC CP041. Di sini saya akan menjelaskan instalasi Udo menggunakan macOS Monterey dengan Docker, Docker Desktop. Sebelumnya saya telah ada upload di Medium ya. Ada upload di Medium, penjelasan singkatnya, dan penjelasan ringkasnya juga. Lengkap penjelasannya ada di Medium. Nanti saya akan buat di deskripsi video. Sebelumnya saya di sini menggunakan Mac macOS Monterey dengan Intel chip ya, Intel chip Core i5. Dan ini dia Mac Monterey. Nah, langkah awalnya kita pertama harus download Postgres app-nya dulu ya. Kita download Postgres app-nya. Postgres app. Ini dia Postgres SQL. Nah, ini linknya ada saya cantumkan di Medium. Nah, di sini di awalnya ada introduction Postgres app. Kita langsung ke downloadnya saja. Nah, di sini saya memakai Postgres SQL 15 yang universal, bisa bisa Intel chip sama bisa M chip ya, M chip Apple. Nih, saya langsung download saja. Setelah itu, nanti teman-teman akan disajikan dengan yang beginian. Ini yang Docker ya. Cuman yang tadinya yang Postgres, kita akan langsung download aja. Setelah di-download kita install. Install itu di drag lah dok. Postgres app-nya ke application. Oke, setelah kita download, pastikan pas dijalankan Postgres app-nya sudah running nih. Ini sudah running, udah ada centang hijaunya juga. Udah, oke. Tahap selanjutnya kita akan mendownload Docker. Hmm, Belum saya sudah ada buat di Medium saya. Ini, hmm. Nah, ini yang saya pakai yang Mac with Intel chip karena aku pakai Intel. Nah, setelah itu kita langsung instalasi dan akan disajukan dengan yang beginian tadi. Nih, di drag and drop ke application Docker. Setelah itu kita langsung membuka aplikasinya Docker. Di sini sebelumnya kontainer saya kosong. Tetapi karena saya sudah ada Udo Docker ya, dia telah terisi ada dua database, DB1 dan Web1. Ini yang ada di Udo Docker. Yang sebelumnya ini kosong, berisi plugin pencarian database yang ada di localhost Mac laptop saya ini. Oke. Dan di tahap selanjutnya kita akan membuka terminal. Nah, terminal tahu kan bukannya yang membuka terminal seperti ini itu ada bisa di pencarian aja. Entah di Spotlight juga ada atau di F4 kalau misalnya
Yang MacBook Pro ya, MacBook Pro di F4 aja. Setelah itu kita masukkan kode terminalnya ini, mkdir, pproject, udo docker, cd project, udo docker, komposnya, config-nya, dan add-ons. Ini dalam artian kita membuat sebuah folder yang berisikan ada project dockernya dan docker compose, config-nya, dan add-ons-nya. Kita hanya membuat folder dengan project environment yang kita perlukan. Nah, di sini saya setelah mengerjakan terminalnya sebelumnya, ini yang saya buat, mkdir project, udo docker, terus saya telah membuat cd project, udo dockernya, ini, setelah itu saya telah membuat touch-nya. Setelah itu saya membuat mkdir di sini, disclaimer ya. Mkdir config touch-nya ini, config-nya ini sebelumnya setelah saya buat karena awalnya mencoba dan bersyukur bisa bisa masih bisa digunakan gitu loh. Nggak misalnya kita install ulang lagi, entah kita stop program bukannya, itu bisanya. Setelah itu saya saya add-ons lagi, dan di mana filenya sudah ada sebelumnya karena saya sudah mencoba ya sebelumnya, file exist sudah ada. Nah, setelah itu saya cd melihat hasilnya apakah sudah terbuat. Ini di sini sudah ada project. Nah, dan di tahap akhir saya membuka udo dockernya dan menambahkan udo dockernya maksud saya tadi. Dan setelah itu saya membuka folder udo docker, dan setelah itu sudah ada add-onsnya, config-nya, dan compose-nya. Nah, di sini saya kembali ke udo config-nya karena di sini bakal saya buat beberapa kode terminal. Oke. Nah, tadi itu kita membuat folder di dalam Mac pakai terminal ya sebagai project environment-nya. Kemudian kita buka lah file Docker Compose. Ada di sini, ini dia. Persis ya seperti gambar yang ini. Nah, udah Docker. Ini pas kita cari di Spotlight, dia akan kemari tampilannya. Nah, kita bukalah Docker Compose-nya, tapi open with saya pakai yang Visual Studio Code. Kalau misalnya teman-teman belum ada, walaupun masih pakai text edit, usahain download dulu lah Visual Studio Code-nya. Cukup gampang. Tinggal dari websitenya aja, Visual Studio Code with Mac. Habis itu diinstal seperti biasa. Hmm, saya yang ngambil yang ininya aja langsung. Kayaknya ini udah universal. Yang ini ya Mac 10.11 plus. Nah, setelah itu di Kudu Docker tadi kita buka open with Visual Studio Code. Kebetulan saya sini sudah membukanya pada saat instalasi. Nah, di sini bagian terpentingnya, teman-teman. Hmm, nah, di sini saya membuka Docker Compose YAML-nya. Kita akan menambahkan beberapa kode terminal di sini. Ada di posting Medium saya, di post Medium saya ini tadi. Kita langsung copy saja dari sini, masukkan ke Visual Studio Code teman-teman tadi. Nah,
Langsung masukkan saja. Di sini sebelumnya ada UDU 16, UDU 15. Kebetulan saya memakai UDU 16. Saya tinggal ubah saja UDU 16-nya. Dan kemudian di tahap ini banyak yang bertanya-tanya bagaimana mengerannya. Nah, di sini kita tinggal di sini kita belum bisa mengeran ya. Bukan, salah saya tadi. Sini kita belum bisa meran. Di sini kita simpan saja. Ini karena saya sudah run, terminal sudah muncul. Kita membuka udo config-nya lagi. Kita buka udo config. Nih, di sini config. Di sini udo config-nya kita tinggal buka open with. Kemudian Visual Studio Code yang sudah kita install tadi. Oke, setelah kita buka config-nya, ini dia. Ini sudah ada saya posting di Medium saya juga, teman-teman. Hmm, nih, udah config-nya ini sudah ada sudah ada saya posting di Medium juga. Ini copy saja, tinggal copy saja, masukkan ke Visual Studio Code-nya. Kebetulan mengapa di sini berbeda admin passwordnya? Karena saya sudah menjalankan di localhost, dia langsung berubah kayak kayak sebuah database, kode-kode database, dan menjadi admin passwordnya. Nah, sini penamaannya ya, penamaan ada admin password, ada XML RPC portnya, DB host, DB user, DB password, sama DB port. Nah, kita langsung copy saja yang dari medium yang saya buat tadi. Setelah itu, setelah di sini, nah di sini tahap sulitnya teman-teman. Di sini saya membuat di terminalnya ini hmm, di bagian Docker Compose. Ini masih kosong sebelumnya, terminal kosongnya masih kosong. Nah, membuat terminalnya muncul, kita langsung ke ini aja, terminal. Terus kita ke new terminal. Setelah diklik ini new terminal, kita langsung masukkanlah yang apa tadi, yang ini, Docker Compose App. Tinggal ketik di terminalnya sini. Ini kebetulan saya sudah saya compose dan sudah ada yang berhasil di download. Ini dia yang sudah berhasil, database-nya sudah bisa diakses ke localhost yang saya gunakan, Mac yang saya gunakan. Nah, beberapa database yang running ya, web plugin yang bisa dijalankan di localhost. Nanti selanjutnya sepertinya kayaknya ada yang bakalan di download lagi database-nya. Tapi itu di tahap selanjutnya seperti nanti kayak ada sales apa yang lain. Oke. Nah, setelah berhasil di tahap ini, kita langsung buka mengecek di Docker-nya, Docker desktop. Ini. Nah, pas di saat situ, teman-teman akan terkejut. Docker tadi kok masih kosong, bisa jadi berisi ada dua database ini. Ada satu database dan berisi dua extension database ya, DB1 sama Web1. Itu dari Postgres 1 sama Udo. Oke, setelah itu kita langsung buka localhost-nya ini. Localhost 89, 8069. Kebetulan saya di sini sudah ada ya, sudah membuat, sudah berhasil seperti ini. Tapi saya logout dulu. Nih, ini punya saya. Kemudian saya masukkan password saya. Ini kan tadi
localhost 8069 ya. Tinggal login aja. Kita pakai localhost, tapi masih terkonek ke dalam internet. Nah, inilah dia beberapa aplikasi wudhu yang memakai Docker. Oke, sekianlah penjelasan tutorial saya bagaimana instalasi wudhu menggunakan Docker. Terima kasih.